Kamu pernah nggak sih di stalking? Kira-kira gimana sih rasanya di stalking itu? Atau gimana sih rasanya diikutin orang yang mungkin kita kenal atau yang nggak kita kenal? Itu ngeri nggak sih? Itu serem nggak sih? Karena kayak privasi kita tuh kayak diganggu gitu tanpa seizin kita gitu. Terus kita juga jadi kayak parno gitu nggak sih? Kayak panik gitu, mau gimana-gimana, takut orang ngikutin, takut orang ngeliatin, ya nggak sih? Jadi di satu film ini adalah satu film yang menurut aku tuh ini oke sih, ini bagus. Karena film ini tuh bukan tipe-tipe film yang kayak banyak adegan yang menyeramkan gitu, tapi ini film ini tuh kayak bikin kita memahami gimana sih rasanya diikutin sama orang, gimana sih rasanya di stalking sama orang, mau itu yang kita kenal atau yang nggak kita kenal gitu ya. Anyway, sebelum aku ngejelasin tentang cerita ini, halo, kenalin nama aku Karina. Buat kamu yang baru nonton mungkin ya, kamu jangan lupa oke, untuk subscribe dulu ya YouTube aku biar nggak ketinggalan nih video-video terbaru. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya hari ini. Aku bakalan menceritakan sebuah film yang berjudul Watcher. Jadi di tahun 2022 ini ada dua film atau TV seri yang sama-sama judulnya tuh Watcher gitu. Nah, kalau yang TV seri itu judulnya The Watcher, kalau yang mau aku ceritain sekarang ini judulnya Watcher, oke? Tapi dua-duanya ini sama sekali tidak nyambung ya. Di suatu malam yang dingin ya, ada sepasang suami istri namanya tuh Francis dan Julia. Mereka lagi berada di dalam sebuah taksi. Mereka sedang mengarah ke sebuah tempat. Si Julia ini sambil ngeliat ke pemandangan gitu kan, keluar jendela gitu di dalam taksi. Sementara si suaminya itu ngobrol sama supir taksinya, tapi pakai bahasa yang Julia ini nggak ngerti gitu loh, kayak bahasa asing gitu. Terus Julia tuh nanya sama suaminya kan, kayak kalian ngobrolin apa sih? Oh enggak, cuma basa-basi doang. Terus si supir taksinya ngomong lagi tuh kayak ngobrol ke si Julia, tapi kan pakai bahasa asing yang Julia nggak ngerti kan. Terus si Julia tuh natap suaminya terus kayak, ya dia bilang kamu tuh cantik, Frumuasa kamu cantik. Oh thank you, kata si Julia gitu kan. Ya gitu kan. Akhirnya mereka pun sampai ke tempat tujuan mereka, dimana mereka turun nih di depan kayak semacam gedung apartemen yang cukup besar ya guys. Jadi ini kayak ada beberapa tower, ada beberapa gedung apartemen gitulah ya. Nah mereka tuh masuk ke satu gedung apartemen yang cukup bagus, cukup oke dibandingkan gedung apartemen yang sebelahnya gitu. Kalau yang gedung apartemen yang sebelahnya itu kayak cukup apa ya, kayak keeng gitu bahasa Sundanya tuh apa ya, kayak kusem kelam gitu kesannya. Tapi kalau apartemen yang mereka masukin ini kayak bersih, kebayangkan bersih terus rapi gitu loh. Mereka masuk, mereka naik ke lantai, entah lantai 2 atau lantai 3 gitu ya. Mereka disambut sama seorang ibu-ibu yang ngobrol juga pakai bahasa asing gitu ya. Jadi ini adalah bahasa Rumania gitu. Si ibu-ibu ini ngobrol sama suaminya pakai bahasa asing yang Julia tuh kayak nggak ngerti gitu. Terus mereka pun masuk ke sebuah apartemen yang nomornya tuh 27 ya. Jadi itu nomor apartemen mereka. Nyalain lampu tuh si ibu-ibunya, terus mungkin ngejelasin pakai bahasa asing yang nggak ngerti ngejelasin apa. Terus lampu nyala, wah interior apartemennya tuh bener-bener kayak bagus, modern, minimalis tapi juga cozy dan homey gitu loh. Kayak interiornya tuh warna hijau mint atau hijau turquoise gitu, turquoise gitu ya. Terus udah gitu kayak ada ruang tengah, ada TV-nya, udah ada dapurnya, terus udah ada meja makan dan ada kamar tidur master bedroom. Terus habis babi bu bebo si ibunya tuh kayak ngambek gitu ngobrol sama suaminya. Itu istrinya nanya itu ngomong apa sih ibu-ibunya? Iya dia nanya kamu suka atau enggak sama apartemennya karena kamu diem aja gitu. Oh ya, I like it. Frumuasa. Oh ya, Frumuasa gitu kan, alias cantik, apartemennya cantik gitu kan. Akhirnya si ibu-ibunya pun pamit dan meninggalkan mereka berdua dalam apartemen. Satu hal yang menarik dari apartemennya Julia dan Francis ini adalah di tengah itu kan ada ruang, ada sofa, ada TV gitu kan. Nah di depannya itu ada jendela yang super besar jendelanya ya guys, dimana jendela ini bisa mengintip atau nggak bisa melihat langsung pemandangannya tuh ke gedung sebelah, gedung apartemen sebelah tuh yang lebih kusam gitu ya apartemennya. Habis itu si Julia pun nyender ke sofa terus sambil bilang, aku bau bandara deh. Kata suaminya kayak, aku suka bau bandara, aku suka wangi keringat orang asing katanya gitu. Terus suaminya tuh meluk si Julia, terus mereka pun berkissing gitu kan, terus semakin memanas dan mereka pun akhirnya melakukannya ya di atas sofa baru. Tapi itu jendela yang super besar yang menghadap ke gedung sebelah itu sama sekali nggak ditutup ya guys. Jadi jendela tuh terpampang nyata, terbuka gitu loh. Kayak seolah-olah dari gedung sebelah tuh ada yang merhatiin mereka. Habis lelah ya beraktivitas mereka di sofa, mereka pun pindah ke kamar tidur dan tidur ya di kasur mereka yang empuk itu. Tapi tengah malam tiba-tiba Julia ini kebangun. Terus nggak tahu kenapa, itu karena mungkin malam, terus tempat baru, terus hujan gitu kan, malam-malam hujan, kayak bawaannya tuh pengen ngelihat ke jendela gitu loh.
loh. Julia pun bangun dari kasurnya, terus pelan-pelan ngeliat ke jendela kamarnya yang sama-sama terbuka juga gitu, nggak ditutup gorden. Terus dia ngeliat ke gedung seberang mereka gitu kan, karena itu pemandangan satu-satunya gitu, gedung sebelah. Terus dia bisa ngeliat ada jendela yang nggak ditutup juga gitu loh, ada orang yang lagi nonton TV, ada orang yang udah tidur gitu, ada orang yang lagi makan. Terus tiba-tiba mata dia itu mengarah ke sebuah jendela yang sepertinya sih di lantai lebih atas lagi, tapi jendelanya tuh cukup terbuka ya, tapi remang-remang gitu loh. Terus si Julia tuh kayak merhatiin si jendela ini kok kayak ada bayangan orang berdiri gitu loh, menatap tepat ke arah dia. Dari sana Julia langsung kayak takut gitu. Tiba-tiba suaminya kayak, "Hey, kamu nggak bisa tidur sayang, sini tidur lagi." Julia pun kayak walaupun ada perasaan gak nyaman gitu ya, dia kayak apakah selama ini orang itu menatap ke sini, apakah orang itu tuh ngeliatin dia selama dia sama suaminya lagi berhubungan gitu kan. Terus karena dipanggil suaminya, Julia pun akhirnya tidur lagi gitu loh sama suaminya. Keesokan harinya dia kebangun, suaminya tuh udah gak ada di kasur gitu loh. Terus tiba-tiba dia buka HP, ada chat dari suaminya, "Kamu terlalu pulas, kamu terlalu cantik, saat lagi tidur aku gak tega bangunin kamu." Terus dia cuman kayak nyengir gitu. Terus akhirnya Julia pun bangun ya kan, mandi, terus bersih-bersih. Habis itu Julia tuh ngeberesin kayak kopernya mereka gitu, masukin baju ke lemari sambil ngedengerin audiobook di HP-nya yang lagi belajar bahasa Rumania gitu loh. Jadi kayak sambil mengulang-ulang kata Rumania, terus dia juga sambil beres-beres. Tiba-tiba lagi ngulang-ulang kata bahasa Rumania gitu, dia ngedenger ada suara kayak duh. Terus dia kan pengen mastiin nih, tapi audiobooknya berisik, dia matiin dulu tuh. Terus dia kayak pengen mastiin lagi nih ada suara apa ya gitu. Tiba-tiba duh, beneran dari apartemen sebelah dia, kayak dari tetangganya gitu. Terus dia kayak iniin ke telinganya, ini karena kayak kamarnya dia tuh bertepatan sama tetangga sebelah ya kan. Terus dia kayak ngedengerin ke dinding, terus ternyata bener ada suara cewek lagi ketawa-ketawa gitu. Oh ya kamu tau lah lagi ngapain tetangganya gitu kan. Ya udah deh, dia lanjut lagi beres-beres sambil dengerin audiobook. Karena waktu udah lumayan siang gitu ya, dia udah kayak kesel. Akhirnya Julia pun keluar untuk jalan-jalan. Terus dia datang ke sebuah cafe yang kayaknya kafenya tuh enak banget gitu, enaken ya guys, cozy. Terus dia pesan kayak latte gitu. Terus dia sambil wifi-an gitu ya. Habis itu dia keluar, terus dia jalan-jalan sendirian, jalan-jalan ke museum, jalan-jalan ke toko souvenir. Dia beli kayak souvenir kecil gitu kan, karena ini kayak negara yang baru buat dia gitu, karena nggak ada apa ya, kayak tempat baru buat dia pengen nge-explore, dia pengen ngeliat-liat pemandangan gitu kan. Karena rasanya tuh kayak agak aneh gitu, karena dia sama sekali nggak punya teman kan di negara itu, kayak dia baru pindah sama suaminya gitu ke negara ini. Dia nggak bisa bahasa mereka, nggak bisa bahasa Rumania, cuma bisa tipis-tipis doang. Terus kayak ya udah, dia ingin menikmati aja gitu loh. Terus pulang ke rumah, dia kaget pas dia mau masuk ke pintu apartemennya. Dia kaget kok pintu apartemen dia ngebuka dengan kondisi di dalam tuh gelap banget. Tiba-tiba pas dia jalan lagi ngeliat ternyata ada bapak-bapak yang berdiri menatap dia gitu. Tiba-tiba keluar tuh si pemilik apartemen, si ibu-ibu itu, terus ngomong juga pakai bahasa Rumania yang kayaknya kalau dia perhatiin pakai bahasa tubuhnya itu kayaknya si ibu-ibu tuh kayak ngejelasin, "Ini lampu lah, habis benerin lampu," katanya gitu. "Oke, thank you ma'am," katanya gitu kan. Terus akhirnya si ibu-ibu tuh dan si bapak-bapaknya pun pergi. Julia tuh masuk apartemen terus kayak karena capek dan kaget kan, kirain apaan gitu kan, masuk ke apartemen dia tanpa izin gitu loh. Julia pun ganti baju pakai dress silk warna merah sambil nuangin wine, sambil duduk di meja makan sambil kayak kesel, bosen gitu, kayak nungguin suaminya pulang. Karena dia gabut, dia pun kayak ngeliat lagi ke jendela ya kan. Terus dia ngeliatin gedung di seberangnya dia gitu, terus ngeliat jendela orang-orang lagi pada ngapain gitu kan. Tiba-tiba mata dia mengarah lagi ke satu apartemen yang sama, jendela yang sama yang seperti malam sebelumnya dia lihat. Ada bayangan orang yang sama mengarah ngeliat ke arah dia. Tiba-tiba, "Hey Julia," ternyata suaminya baru pulang kan. "Ayo sayang kita berangkat," gitu. Ya udah, Julia pun kayak ada perasaan gak nyaman gitu loh, kok itu orang masih menghadap ke sini gitu. Apakah dia tidak punya kehidupan gitu? Kenapa dia berdiri di sana di tempat yang sama yang dia lihat gitu kan? Ya udah, Julia pun pakai mantel gitu kan dengan perasaan yang masih was-was, dan pergilah dia sama suaminya keluar, dan mereka tuh menuju dinner. Mereka pengen makan malam, mereka jalan kaki turun ke bawah di apartemen mereka, kayak mungkin beberapa blok gitu kan. Pas mereka lagi jalan kaki gitu, tiba-tiba kok ada kerumunan nih, rame, banyak orang lagi pada ngumpul. Terus ada, tahu nggak sih, ini karena ini malam-malam kan ya, ada lampu dari mobil polisi yang merah biru itu, terus ada ambulans, ada petugas kesehatan gitu kan lagi mondar-mandir, ada orang yang lagi diselimutin kayak abis ada kejadian apa gitu kan. Terus karena mereka berdua kepo juga, nih ada apaan nih gitu kan. Terus kata Julia, "Coba kamu tanyain tuh mereka ada apa," gitu kan. Suaminya pun nanya ke orang yang lagi pada ngumpul di situ kayak pakai bahasa Rumania gitu kan. "Apa mereka bilang apa?" Kata mereka sih mereka juga nggak tahu ada apa di sini katanya. "Oh yaudah deh, ayo kita pergi," gitu kan. Mereka pun pergi
dinner. Keesokan harinya si Julia ini nonton TV, terus ada berita nih, tapi kan TV-nya juga bahasa Rumania ya, yang dia nggak tahu gitu loh. Ternyata kejadian yang semalam dia lihat itu masuk berita, guys. Terus ada suaminya kan, terus itu beritanya ngomongin apa gitu kan, kejadian yang semalam kan. Terus suaminya nonton, terus kayak, oh iya, katanya sih itu ada wanita dibunuh. Oh iya, gara-gara apa? Siapa pelakunya? Kayak gitu. Oh, nggak tahu, beritanya nggak jelas gitu. Jadi udah suaminya tuh kayak nggak mau ngomong gitu loh, kayak nggak mau ngejelasin gitu. Entah suaminya tahu sesuatu tapi nggak mau ngomong, nggak ngerti deh pokoknya gitu kan. Terus suaminya pun kayak buka sepatu terus sambil nyeritain curhat soal kerjaan barunya, tempat kerja barunya. Tapi si Julia tuh kayak nggak bisa konsen gitu loh. Julia tuh kayak masih ngerasa takut karena dia ngerasa kok ada yang ngeliatin ya di gedung sebelah. Terus kok kejadian semalam ngeri banget gitu loh. Jadi nggak fokus. Terus suaminya pun nanya kan sama Julia, kamu kenapa sayang? Kamu kok kayak sedih gitu? Ya aku ngerasa kayaknya ada yang ngeliatin kita deh dari awal kita masuk ke sini. Ah iya, ya itu gedung sebelah. Oh ya udah mungkin nggak sengaja kali gitu kan. Nah malamnya itu mereka tuh ngadain kayak makan malam gitu di apartemen mereka, dan mereka tuh mengundang teman kerja suaminya. Jadi cowok sama ngajakin istrinya. Jadi kayak mereka semacam double date dinner di dalam apartemennya mereka. Teman kerjanya itu kayak ketawa-ketawa gitu kan, ngobrol-ngobrol pakai bahasa Rumania yang Julia tuh kayak gak ngerti nih mereka tuh ngomongin apa sih gitu. Si Julia tuh cuman kayak nyender di kursi sambil kayak mencoba memahami mereka tuh ngomongin apa sih. Tapi teman-temannya tuh kayak asik sendiri, ngobrol sendiri gitu loh. Tiba-tiba si teman kerjanya suaminya ini tuh kayak ngeluarin rokok. Boleh aku ngerokok di sini? Oh, sebenarnya sih Julia tuh udah berhenti ngerokok 2 tahun yang lalu sih, kata suaminya. Kata Julia, oh enggak kok, nggak apa-apa, boleh ngerokok di sini, katanya gitu. Terus akhirnya ngerokok gitu kan, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba istri temennya tuh nanya sama si Julia kayak, kamu aktris ya dulu ya? Oh iya ya, aku dulu aktris, kata Julia. Terus sekarang gimana? Kayaknya sih sekarang aku udah nggak begitu ngerasa cocok ya jadi artis, katanya gitu. Oh gitu. Terus mereka pun kayak ngobrol-ngobrol lagi. Tiba-tiba mereka tuh ngobrolin kejadian yang semalam, yang banyak ambulans itu loh, yang ada ambulans itu. Terus kata temennya tuh, wait, kamu nggak tahu kejadian itu? Iya ya, emang kenapa gitu kan? Padahal ternyata selama ini mereka kayak ngobrol pakai bahasa Rumania, padahal mereka bisa bahasa Inggris gitu kan, ngeselin banget nggak sih? Terus kata teman cowoknya tuh kayak, iya jadi itu tuh ada cewek yang lehernya tuh di apa sih namanya? Korbannya tuh perempuan yang lehernya tuh diiris gitu. Nah tapi korban yang sekarang itu katanya lehernya diiris juga, tapi tuh mungkin saking dalamnya jadinya kepalanya tuh sampai kayak yang terpenggal gitu. Oh iya, jadi si serial killer ini tuh dapat julukan The Spider, katanya gitu. Ya ampun, ngeri banget sih gitu, kata Julia kan. Terus karena mereka tuh lanjut lagi tuh ngobrol pakai bahasa Rumania lagi yang si Julia nggak begitu paham, akhirnya Julia pun kayak bete. Dia pun ke dapur gitu ya, pura-pura nyuci piring gitu. Terus istri temennya tuh kayak, kamu butuh bantuan nggak? Oh enggak, aku bisa sendiri kok gitu. Terus si Julia pun keluar mau buang sampah. Dia buang sampah, menyusuri lorong gitu kan, turun lewat tangga. Tiba-tiba ada seorang cewek dengan potongan rambut yang pixie haircut gitu. Terus dandanannya tuh yang serba grunge gitu, yang serba hitam, lipstick merah, pakai choker gitu kan. Si cewek ini tuh lagi kayak bermesraan sama cowoknya, tiba-tiba kepergok sama Julia, cowoknya pun pulang gitu kan. Terus Julia cuman bawa sampah sambil ngelewat sambil senyum gitu kan. Terus kata cewek ini, hey, kamu tetangga baru ya? Oh iya, aku baru aja nyampe nih gitu kan. Kamu bisa dengar aku nggak? Iya, aku bisa dengar kamu kok. Aku bisa bahasa Inggris, katanya gitu kan. Oh enggak, maksudnya tuh aku berisik nggak di apartemen aku? Takutnya kayak berisik gitu kedengeran sampai apartemen kamu. Oh enggak, kok nggak kedengeran sama sekali. Ya kalau misalkan berisik gedor-gedor aja ya. Takutnya aku nggak nyadar aku berisik, katanya gitu. Oh iya, oke. Oh kenalin, nama aku Irina. Oh nama aku Julia gitu. Nice to meet you, Julia, katanya gitu. Kalau ada apa-apa kamu gedor-gedor aja ya, katanya gitu. Oke, gitu kan. Akhirnya Julia pun pergi buang sampah. Nah keesokan harinya Julia seperti biasa jalan-jalan sendirian ya kan. Terus dia melewati sebuah kayak kios yang ngejual majalah, koran. Nah ternyata ada salah satu koran di mana halaman pertamanya itu kayak foto dari kejadian yang malam itu dia ngelewat sama suaminya itu loh. Terus akhirnya dia pun pergi ke sebuah cafe dan dia mulai nge-googling nama Anna Albescu. Akhirnya keluar tuh artikel kalau ternyata ada seorang bunuh berantai di Bukares, itu kota tempat mereka tinggal gitu loh. Terus dia scrolling, ternyata korbannya tuh banyak. Ada foto perempuan yang sepertinya sih tuh korban-korbannya perempuan gitu kan. Karena artikelnya bahasa Rumania juga, bahasa Bukares, jadi dia juga nggak ngerti kan. Terus dia nonton sebuah video. Ini adalah sebuah video seorang perempuan yang berhasil selamat dari penyerangan si The Spider ini gitu loh. Perempuan ini bilang di videonya kalau, ya aku tiba-tiba kebangun dalam suatu malam dimana ada seorang laki-laki berdiri di atas aku.
aku, dan dia ngebekam aku pakai sarung bantal supaya aku nggak bisa ngelihat wajahnya karena itu gelap juga. Dan aku sulit bernafas. Dia tiba-tiba menodongkan pisaunya ke arah leherku, nyaris mengiris leherku. Tiba-tiba dia berhenti, dia mundur, dia hanya ngeliatin. Tapi sepertinya sih sebelumnya aku diikutin sama dia karena kayak kemanapun aku pergi sendirian, aku ngerasa ada yang ngikutin aku gitu, kata si cewek ini. Entah kenapa Julia pas nonton video itu dia ngerasa kayak kok relate ya, kok kayak aku ngerasain yang dia rasain ya, kok aku ngerasa kayak aku juga diikutin orang gitu. Apakah si The Spider ini adalah tetangga dia yang ngeliatin dia, atau apakah si The Spider ini adalah orang di apartemen seberang yang merhatiin dia tiap malam gitu kan? Apakah dia orang yang sama gitu kan? Ini bikin bener-bener kayak Julia tuh jadi kayak alert ya, jadi kayak tegang, jadi cemas gitu loh. Dia takut karena dia kayak nggak mau di apartemen sendirian. Akhirnya Julia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bioskop lokal, dimana bioskop ini tuh lagi memutarkan filmnya Audrey Hepburn. Dia beli tiket, terus dia masuk ke teater. Nah sebenarnya sih dalam teaternya ini tuh kosong ya, bisa dibilang tuh sepi lah, nggak begitu banyak orang, cuman ada beberapa doang, terus kursinya juga kayak kosong-kosong gitu. Terus Julia tuh pengen mastiin kalau nggak ada orang itu, orang yang ngeliatin dia gitu kan. Dia ngeliatin satu persatu penontonnya, ada ibu-ibu yang lagi nonton sendirian, ada pasangan yang lagi bermesraan di pojokan gitu kan, ada bapak-bapak yang lagi nonton. Akhirnya karena dia udah yakin nggak ada orang itu yang ngeliatin dia, dia pun memilih kursi yang cukup kosong gitu ya di sekitarannya. Terus dia nonton film. Tiba-tiba dari jauh dia ngedenger ada suara langkah kaki. Lama-lama suara langkah kaki ini tuh semakin jelas lagi, semakin mendekat ke arah dia. Dan suara langkah kaki ini pun berubah jadi suara orang yang duduk persis di belakang dia. Di sana Julia udah mulai tegang, udah mulai kayak nafasnya tuh cepat gitu ya. Tiba-tiba dia ngerasa kalau orang di belakang dia tuh menodongkan badannya deket ke belakang kepala dia. Julia karena udah mulai panik, dia langsung berdiri. Julia langsung keluar dari teater karena dia udah ngerasa takut banget. Dia bahkan gak sempet ngelihat orang yang di belakang dia. Dia cuma sempet ngelihat kayak dari belakang tuh sepatunya si cowok yang duduk di belakang dia. Jadi dia tahu persis sepatunya tuh warna apa, warna coklat gitu. Itu karena dia udah mulai gak tenang, dia pun pergi ke sebuah minimarket. Dia pusing, dia pengen mengeluarkan kepusingannya dia dengan apa? Dengan menghampiri kasir terus bilang, "Rokok ya satu," gitu. Si kasirnya pun nyodorin rokoknya, terus Julia ini mikir kayak, aduh gua udah berhenti ngerokok 2 tahun, masa sih sekarang harus ngerokok gitu. Terus dia bilang, "Oh nggak jadi deh, sorry ya," gitu. Julia pun mengambil keranjang dan dia kayak pengen nyari cemilan gitu kan. Dia ngelihat ada buah jeruk gitu. Pas dia ngelihat buah jeruk, dia ngelihat ada cowok yang sama, yang kayak tuh udah cowok yang sama yang duduk di belakang pas dia lagi nonton bioskop. Dia langsung kaget kan, dia langsung panik. Dia kayak, apakah ini cowok yang ada di seberang apartemen dia? Apakah ini cowok yang ngeliatin dia gitu dari malam pertama dia pindah gitu kan? Dia langsung panik, dia langsung menghindar, langsung jalan menyusuri koridor snack gitu, yang snack susu gitu. Dia jalan cepet sampai dia tuh nggak nyadar dia nabrak tumpukan kaleng acar, sampai ada satu kaleng acar jatuh dan pecah. Dia panik, dia langsung masuk ke ruangan karyawan gitu kan. Nah pintu ruangan karyawan ini tuh kan ada kaca. Terus dia panik, kayak dia pelan-pelan kayak ngintip kacanya itu, dan bener aja si cowok yang dia kira adalah orang yang dia bioskop itu ternyata bener ngikutin dia, jalan ke arah acar, menginjak acar yang pecah itu. Dan si cowok ini tuh ngeliat ke arah si Julia. Julia kaget, tiba-tiba di belakang dia ada karyawan. "Hey bu, harusnya ibu nggak boleh di sini. Ada pintu keluar nggak di belakang?" "Oh ya, ada pintu keluar." Julia pun pergi langsung keluar lewat pintu belakang. Dia nurunin keranjangnya, dia nggak jadi beli apapun. Dia langsung pulang ke rumah karena dia udah panik banget, dia udah takut banget dong ya kan, takut diikuti sama si cowok ini gitu kan. Nah malamnya suaminya udah pulang ya kan, si Julia udah masak makan malam, mereka makan malam bareng. Si suaminya tuh seperti biasa ya di meja makan tuh sambil cerita-cerita kerjaannya dia gitu kan, orang-orang di kantornya. Tapi ya Julia tuh masih terlalu takut gitu ya, masih terlalu cemas gitu loh untuk fokus sama omongan suaminya. Dan suaminya pun nyadar kalau Julia ini tuh nggak fokus gitu dengerin dia. "Kamu kenapa? Kamu kok kayak lagi ada pikiran gitu kan." Terus akhirnya Julia pun cerita kalau kayaknya sih itu orang yang sama yang di gedung sebelah deh, yang ngikutin aku ke bioskop, ngikutin aku ke minimarket. Terus suaminya pun kan kayak kasihan gitu, "Ya ampun, sini," gitu kan. Suaminya pun meluk Julia gitu kan, "Oke, apa yang aku bantu?" gitu kan. "Kamu pasti bakal baik-baik aja. Gimana, kamu pengen aku ke minimarket yang tadi? Kita lihat CCTV-nya mau?" Akhirnya mereka pun balik ya ke supermarket. Untungnya masih buka itu supermarket, dan mereka ketemu karyawan yang sama yang ngasih tahu pintu keluar itu. Terus akhirnya dijelasin sama suaminya ke si karyawan ini pakai
pakai bahasa Rumania ya kan. Akhirnya si karyawan ini pun ngebolehin untuk ngelihat CCTV ya kan. Mereka pun masuk ke satu ruangan di mana banyak monitor-monitor CCTV gitu. Karyawan pun nanya kan, kejadiannya jam berapa Bu gitu. Sekitar jam segini gitu. Akhirnya dilihat-lihat gitu di monitornya. Kata Julia, ini orangnya ini. Julia pun ngeluarin HP-nya dan langsung moto si cowok ini. Perhatiin ya. Nih aku masuk ke ruang karyawan, coba kamu lihat. Si cowok ini tuh ngikutin aku. Ternyata bener tuh si cowoknya tuh kan kayak pas si Julia masuk ke ruang karyawan, si cowoknya ngelihat ke arah Julia kan. Terus kata suaminya, Julia, mungkin dia cuma ngelihat cewek yang ngelihat dia. Jadi seolah-olah suaminya tuh kayak playing victim gitu loh, kayak ya lu sih ngeliatin dia, makanya dia ngeliatin lu gitu loh. Dan ini Julia bikin kayak, aduh jadi frustasi banget, kayak kok nggak ngerti sih gitu, gua tuh takut diikutin orang, tapi kok lu nggak ngerti sih gitu. Julia pun ngambek gitu kan. Langsung mereka pun pulang ke apartemen. Terus mereka pun tidur ya kan. Nah tapi karena Julia ini masih terlalu keganggu ya pikirannya, kayak takut diliatin lagi. Akhirnya semua jendela tuh ditutupin pakai gorden ya kan. Tapi Julia nggak bisa tidur dong. Jadi dia cuman kayak bikin kopi, duduk di sofa sambil ngintipin di jendela, kayak si gordennya tuh disisain dikit untuk diintip gitu loh. Dia pengen mastiin ini orang masih ngeliatin enggak gitu kan. Nah tapi si jendela di apartemen itu tuh terlalu gelap gitu loh untuk bisa ngelihat ada orang atau enggak. Tapi batin ya, namanya juga feeling seorang cewek selalu benar gitu loh. Tapi dia tuh yakin kayaknya ini orang tuh ada di sana lagi ngeliatin dia. Terus dia juga kayak merhatiin di gedung sebelah, di pintu masuknya di bawah itu ada nggak ya si cowok yang tadi yang pakai sepatu coklat itu masuk ke dalam gedung ini gitu. Kira-kira orang yang tadi yang dia supermarket tuh orang yang sama bukannya yang tinggal di apartemen itu gitu loh. Jadi dia pengen mastiin. Oh ya, waktu itu suaminya belum pulang ya. Nah habis itu tiba-tiba dia lagi merhatiin gitu, ada yang ngetok-ngetok kamar dia kayak duk gitu kan. Dia kaget, kayak dia takut, pelan-pelan ngintip ke pintu apakah ini orang yang ngikutin dia gitu kan. Terus pas dia ngelihat ke lubang pintu itu, ternyata itu ibu-ibu gitu loh. Si ibu-ibu ini kayak marah-marah gitu loh, ngomel-ngomel. Mama ini kayak ngomong pakai bahasa Rumania yang dia tuh nggak ngerti gitu. I'm sorry, aku nggak bisa ngomong bahasa Rumania Bu. Tapi ibu-ibu itu terus-terusan ngoceh. Elvis katanya gitu. Hah, Elvis apa Bu? Tiba-tiba si Irina nih, tetangga sebelah yang ketemu di tangga itu loh, yang rambutnya pendek, baru pulang kerja. Terus kata Irina, oh Elvis, dia nanyain kucingnya namanya Elvis, kamu lihat kucingnya nggak? Kata Julia, oh Elvis, oh maaf Bu, saya nggak ngeliat kucing, katanya gitu. Ya ampun, gimana sih gitu kan. Si ibu-ibu itu masih ngomel-ngomel sambil pergi gitu. Terus kata si Irina, iya dia memang sering banget kehilangan kucingnya, katanya gitu. Si Elvis itu nama kucingnya. Oh ya ampun, kasihan banget sih, kata Julia kan. Oh, kamu mau nggak kita minum-minum, terus kita ngobrol, mungkin sambil nungguin suami kamu pulang, kata Irina. Well, oke deh, boleh, kata Julia gitu kan. Julia pun mengunci apartemennya dia, dan dia masuk ke apartemennya si Irina, yang tepat di sebelahnya dia gitu kan. Itu kan tetangga dia. Dari awal masuk aja itu udah beda banget, kayak dekorasinya gitu kan. Karena kayak lebih banyak hal-hal yang artsy gitu loh, kayak misalkan banyak pajangan-pajangan drawing, terus ada foto-foto, banyak tanaman gitu. Lebih artsy deh apartemennya dia gitu. Ternyata tempat tidurnya si Irina itu bersebelahan persis sama tempat tidurnya si Julia sama Prancis ya kan. Cuman bedanya kayak galangin tembok doang. Pantesan aja kedengeran ya kan kalau si Irina lagi teriak-teriak gitu. Udah mereka pun kayak duduk terus minum wine gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol, nyalain musik gitu. Tiba-tiba ada yang ngegedor-gedor nih, ngetok-ngetok apartemennya si Irina ya kan. Dia lagi. Si Irina pun jalan ke pintunya dia, terus dia ngebuka, terus dia kayak ngomong-ngomong pakai bahasa Rumania sambil ngusir orang itu gitu kan. Ditutup lagi tuh. Siapa? Kata Julia. Oh, itu mantan aku. Biasa sih dia memang sering banget kesini gitu. Emang dia tuh nyebelin. Ya ampun, serem banget sih, kata Julia. Oh enggak, sebenarnya tuh dia tuh baik loh. Malah dia ngasih ini. Irina tuh ngebuka meja tamu ya yang ada lacinya. Dia buka lacinya, ternyata ada pistol di sana. Oh my god, kata si Julia. Kamu nyimpan pistol? Iya, ini pemberian dia. Kata dia ya untuk jaga-jaga lah. Takutnya ada apa-apa karena aku tinggal sendiri. Wah, dia baik juga ya. Dia emang baik gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol. Nah, bahkan apartemennya Irina pun sama-sama jendela tuh gede, sama-sama nggak ditutup gitu, nggak ada gorden. Jujur aku nggak ngerti ya, kenapa aku tuh kalau misalkan nonton film barat, itu rata-rata orang barat tuh nggak suka menutup jendela mereka dengan gorden gitu, aku nggak ngerti. Terus mereka tuh ngobrol, nggak kerasa udah mulai malam gitu kan. Si Julia pun kayak pamit pulang dulu,
dulu, dia pulang ke apartemennya dalam kondisi yang cukup mabora begitu. Terus dia tiduran dulu di sofa, terus dia kayak keingetan lagi kan sama si orang yang suka ngeliatin itu di gedung sebelah. Dia pun berdiri, dia ngeliat ke jendela, dia mulai lagi si Julia ini ngeliat gedung sebelah, jendela satu persatu gitu kan, ada orang yang baru datang, ada orang lagi tidur dan sebagainya gitu kan. Sampai dia ngeliat lagi ke jendela yang sama yang suka ngeliatin dia itu. Dan ternyata bener, ada orang itu, bayangannya doang sebenarnya sih, bayangan kayak cowok berdiri di depan jendela itu dan ngeliat tepat ke arah dia. Habis itu Julia jadi tegang dong, jadi kayak oh my god, dia masih tetap ngeliatin loh dari hari pertama dia dateng gitu kan. Terus si Julia ini kayak keindean, kayak kepikiran, oke, apa gua coba dadahin aja kali ya, pengen mastiin ya, siapa tahu emang bener gue yang GR, apa gue yang gila. Mungkin dia sebenarnya lagi ngeliat ke arah lain, mungkin karena guenya terlalu parno gitu kan. Akhirnya Julia pun kayak nyoba untuk ngelambain tangan gitu ke atas gitu. Habis itu nunggu reaksi si cowok yang ada di seberang gedung seberang itu. Bener aja, nggak sama sekali nggak dadah. Oh berarti dia lagi ngeliat ke arah lain kali ya. Julia tuh gini, terus pas dia ngeliat lagi ke arah cowok itu, ternyata si cowok itu lebih dadah. Terus Julia kaget kan, Julia kaget gitu kan, langsung si gordennya tuh ditutup semua. Si Julia pun kayak di kasur gitu sambil ngerokok gitu. Akhirnya setelah 2 tahun dia nggak ngerokok, dia ngerokok di hari itu karena dia udah saking pusingnya, saking takutnya, saking parnonya dia gitu loh, dia ngerokok gitu. Suaminya pulang, hai sayang aku pulang gitu kan. Suaminya kaget ngelihat Julia ngerokok gitu, padahal Julia udah 2 tahun nggak ngerokok ya kan. Kamu kenapa gitu kan, ada apa? Dia ngeliatin aku, dia masih ngeliatin aku dari awal kita dateng, dia masih ngeliatin aku gitu. Terus aku coba dadah sama dia dan ternyata dia dadah balik. Dia beneran ngawasin kita, dia ngeliatin aku, katanya gitu. Terus suaminya, yang mana apartemennya gitu. Itu yang itu tuh. Tapi itu terlalu gelap. Enggak, dia beneran ada di situ. Itu cuma emang nggak kelihatan, tapi dia ada di situ, kata Julia. Terus suaminya tuh kayak ngacungin jari tengah gitu. Hei, jangan gitu, kata Julia kan. Gimana kalau dia nekat gitu kan. Udah gimana kita telepon polisi aja apa gitu kan. Ini datang tuh telepon polisi ya kan. Polisi datang, polisi nyatetin gitu kan apa aja yang dijelasin dari awal mereka datang. Julia ngerasa ada yang ngeliatin, terus dari pas di bioskop, pas di minimarket gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah yang di supermarket dan yang di bioskop itu adalah orang yang sama yang tinggal di apartemen itu ya kan. Terus kata polisi, well iya bu, saya sih cuman bisa nyaranin gimana kalau misalnya kita cek aja ke sana, kita lihat apakah orang yang tinggal di sana adalah orang yang ibu lihat di supermarket dan di bioskop, katanya gitu. Tapi Julia tuh yang kayak dia tuh terlalu takut gitu loh untuk pergi ke sana. Terus kata suaminya, oke, biar aku aja deh yang pergi gitu, kamu tunggu aja di sini ya gitu. Terus Julia pun kayak harap-harap cemas gitu ya, nungguin suaminya, merhatiin suaminya dari jendela gitu kan. Bener suaminya tuh masuk ke gedung sebelah di bawah gitu, terus naik ke lift. Dia cuma bisa ngelihat kayak bayangan orang lagi ngobrol lalu lalang gitu di jendela orang itu. Nggak lama akhirnya suaminya pun balik pulang, terus polisi juga datang. Terus kata suaminya kayak, sayang, ya maksudnya kayak ya dia tinggal di apartemen itu ya pasti ada kemungkinan untuk papasan dong, pasti ada kemungkinan untuk ketemu di supermarket atau di bioskop ya, karena kan kita tinggal satu lingkungan sayang, mungkin kamu terlalu parno kali gitu kan. Terus Julia tuh kayak nggak mau, pokoknya aku takut, aku pengen pulang. Kamu pulang kemana? Kamu mau balik pulang ke New York? Aku pengen pulang, aku takut gitu kan. Terus suami kayak, udah mending sekarang kita tidur aja, kita istirahat, semoga kamu besok ngerasa enakan ya gitu. Nah keesokan harinya seperti biasa ya kan, suaminya udah berangkat kerja, Julia jalan-jalan sendirian. Pas lagi jalan-jalan sendirian, tiba-tiba Julia ini kayak ngelihat orang yang sama yang dia lihat di bioskop, yang dia lihat di supermarket, dan dia yakin banget ini adalah orang yang sama yang tinggal di gedung sebelah yang ngeliatin dia dari awal dia datang ya kan. Akhirnya Julia pun kayak mengumpulkan keberanian untuk ngikutin orang ini ya kan. Ini orang kerja di mana sih? Ini orang ngapain aja gitu. Si cowok ini tuh dia pakai jaket yang sama yang dipakai pas lagi di bioskop, di supermarket, jaket warna coklat yang berkerah dan disletingin sampai sini, pakai celana panjang, rambutnya rapi. Ya mungkin umurnya tuh agak-agak tua gitu ya dibandingkan dia. Dan si cowok ini bawa kresek warna putih. Julia pun ngikutin dari belakang ya kan, pelan-pelan si cowok ini jalan naik subway gitu, terus ngedatengin kayak semacam tempat makan gitu, dia makan sendirian. Terus cowok ini jalan lagi, Julia ngikutin dari belakang lagi pelan-pelan mengarah ke sebuah kayak gang-gang yang kecil yang bisa dibilang ya cukup kumuh gitu ya, cukup kumuh yang kayak tahu nggak sih tipe-tipe jalanan yang kayaknya nggak aman nih buat cewek jalan sendirian gitu, tapi Julia tuh berani jalan sendirian gitu kan. Si cowok ini masuk ke kayak tangga ke bawah gitu. Ini jalanan semakin kecil ya kan, tangga itu semakin sempit gitu. Terus si cowok ini masuk ke sebuah tempat yang ada security-nya. Coba kamu bayangin aja di tengah gang-gang itu tiba-tiba ada security, tuh aneh banget nggak sih? Si Julia tuh nyamperin nyamperin security ini kan, kayak ini tempat apa gitu kan. Oh, ini museum. Oh, ada museum di sini. Oh, enggak bu, ini maksudnya ini ada
adalah klub, tapi emang namanya museum aja. Oh gitu, saya boleh masuk nggak? Oh iya, ya boleh kok, gitu kan. Si Julia pun masuk ke dalam museum ini, dan ternyata kenapa dinamain museum? Karena di dalam klub ini tuh kayak banyak banget cewek-cewek yang ada di dalam kotak kaca. Jadi you know lah, kayak pakai baju seksi, terus sambil nari-nari pelan-pelan, kayak striptease gitu, dengan baju yang sangat bikini doang gitu kan. Terus ada juga cowok-cowok yang nontonin, kayak seolah-olah cewek-cewek yang dipajangin ini tuh kayak museum gitu loh, cowok-cowoknya pada nontonin gitu. Terus si Julia kan fokus kan lagi nyari si cowok ini ya kan, cowok yang ngeliatin dia terus. Dia tuh ngeliat, ternyata si cowok ini yang pakai jaket coklat ini, ya si cowok ini tuh lagi megangin pel gitu, kayak susah banget ngurusin pel gitu. Terus si cowok ini tuh kan kayak ngurusin pel, dia mungkin ngerasa diliatin dong. Pas si cowok ini ngeliat ke arah Julia tuh ngumpet, tiba-tiba dari dalam kaca nih cewek-cewek yang nari, ada yang ngetokin, duk Julia. Ternyata salah satu cewek yang nari-nari seksi itu adalah Irina, si tetangganya dia gitu kan. Terus akhirnya dia pun diajakin masuk ke ruangan dandan gitu sama si Irina. Kamu kenapa ada di sini? Kok kamu ada di sini sih gitu? Ini tempat kerja aku, katanya gitu. Ya aku sebenarnya sih udah kerja lama banget jadi dancer gitu ya, dancer striptease gini gitu kan. Kenapa, ada apa gitu kan? Si Julia pun nyeritain semua kekhawatiran dia tentang kecurigaannya orang ini gitu kan. Kata Irina, well, aku nggak tahu sih, aku nggak merhatiin kalau orang itu kerja di sini karena kan banyak cowok lalu lalang kan di tempat ini. Aku udah biasa diliatin orang, jadi aku nggak begitu perhatiin sama orang ini, katanya gitu. Well, pokoknya kalau ada apa-apa kamu kabarin aja. Tiba-tiba si Irina tuh kayak dipanggil sama bosnya gitu. Irina, ayo cepet kerja lagi gitu kan. Irina pun pasang lagi wignya dia dan baju seksinya dia gitu kan, dan mulai kerja lagi. Si Julia pun pulang gitu loh. Nyampe apartemen, suaminya masih belum pulang. Apartemen masih dalam kondisi gelap. Terus Julia pun langsung nutup gorden jendelanya sampai rapet banget. Terus Julia juga ngeganjel pintu apartemennya dia pakai kursi, mastiin biar nggak ada orang yang bisa ngedobrak. Julia pun memutuskan untuk apa? Untuk nonton film ya di laptopnya dia di kasur gitu, sambil tiduran sambil nonton film gitu kan. Tiba-tiba dia kebangun, terus tiba-tiba dari belakang dia diserang pakai orang pakai sarung bantal sampai dia tuh nggak bisa napas gitu. Dia panik banget. Akhirnya dia pun kebangun, ternyata dia ketiduran guys. Itu cuman mimpi ya. Terus dia kebangun, dia nyadar dia mimpi gitu kan. Terus dia ngumpulin nyawa sebentar gitu. Tiba-tiba dari sebelah nih, dari arah apartemennya Irina, ada suara gerbuk gitu. Terus dia ngedenger ada suara Irina ngejerit kayak gitu kan. Terus si Julia ini pengen mastiin kan, pengen ngetok-ngetok dinding kamarnya dia gitu yang sebelahan sama apartemennya Irina, kayak, Irina, kamu gak kenapa-napa? Terus Julia tuh karena khawatir takutnya si Irina kenapa-napa, dia keluar apartemen, dia ngegedor-gedor apartemennya si Irina kayak duk. Irina, kamu kenapa-napa gitu kan. Sampai tetangga-tetangganya yang lagi pada tidur tuh sampai kebangun kayak, ada apaan sih gitu kan, pakai bahasa Rumania yang dia nggak ngerti. Ini Irina gitu kan. Sampai ada si ibu yang pemilik apartemennya tuh keluar kayak, please buka cepetan, buka sekarang juga, takutnya Irina kenapa-napa gitu kan. Karena si ibu pemilik apartemen kan punya kunci cadangan ya kan. Si ibu-ibu ini pun kayak ngebuka, oke deh gitu kan. Akhirnya si ibu-ibu kayak ngebuka walaupun dia nggak enak juga gitu, ngerasa keganggu juga nih sama si Julia, berisik banget gitu loh. Ngebuka, kondisi apartemennya Irina tuh gelap banget, gelap. Dinyalain dong lampunya sama si ibu pemiliknya. Mana, nggak ada orang kan, kata si ibunya gitu. No, please, pasti ada Irina. Tadi aku ngedenger suara Irina teriak. Julia jalan ke arah kamarnya Irina. Di sana Julia ngeliat ke arah lemari yang kayaknya ngebuka, dan karena terlalu gelap jadi Julia nggak bisa ngeliat apa-apa gitu di dalam lemari itu ada apa gitu. Tapi ada perasaan Julia yang kayak takut banget gitu. Terus kata ibu pemilik apartemen kayak, udah nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada apa-apa kan gitu kan, kamu jangan berisik, udah malam, katanya gitu. Oh iya, I'm sorry, katanya gitu kan. Mereka pun keluar gitu kan dari apartemennya Irina, dan sama si ibunya dikunciin lagi tuh apartemennya Irina. Julia pun balik ke apartemennya dia lagi. Tiba-tiba dia ngedenger ada suara orang yang ngetok apartemennya Irina. Terus dia langsung buka apartemen, langsung ngintip siapa yang ngetok-ngetok kamarnya Irina, apartemennya Irina ya kan. Hey, oh ternyata itu adalah mantannya si Irina gitu kan. Hey, apakah kamu ngelihat Irina? Oh enggak, justru aku juga mau nanyain sih, karena aku nggak ada kabar dari Irina sama sekali. Oh, kalau misalkan Irina pulang kabarin ya gitu. Sorry, boleh minta nomornya Irina nggak? Kata Julia. Oh iya, boleh. Dikasih tuh nomornya gitu kan ke si Julia sama si mantannya Irina. Sama Julia coba di telepon nih, teleponnya Irina. Tiba-tiba kedengeran ada suara, ada ring HP dari arah dalam apartemennya Irina. Terus Julia dan mantannya Irina itu saling bertatapan, terus kayak, kok HP-nya bunyi di dalam ya? Apa ada Irina? Dia kebiasaan, dia harusnya hari ini kita ketemuan
ketahuan, kata mantannya. Dia kebiasaan, dia selalu kayak gitu, katanya gitu. Wait, boleh nggak aku minta tolong, kata Julia. Minta tolong apa? Akhirnya ternyata Julia tuh minta tolong sama si mantannya Irina ini untuk datang ke apartemen di seberangnya dia untuk nyamperin orang yang suka ngikutin si Julia ini. Oke, nggak masalah, katanya gitu. Karena si cowok mantannya Irina ini tuh kayak tinggi gitu kan, gede, ganteng gitu. Jadi mungkin si Julia ngerasa lebih aman ya kalau diantar sama si cowok ini gitu loh. Mereka pun masuk ke apartemen gedung sebelah dan memang bener aja sama seperti tampilannya. Apartemennya itu nggak sebagus apartemennya dia, kayak lebih apa ya, horor gitu. Kesannya tuh kayak angker gitu karena liftnya aja masih lift yang jadul, tahu nggak sih, yang besi gitu. Terus dekorasinya tuh masih jadul banget. Terus kayak angker aja, gelap gitu loh, vintage gitu. Terus si Julia cuma nungguin di pojokan dan si cowok ini nanya, oke, kamu yakin mau aku gedorin itu pintunya? Ya please tolongin aku, katanya gitu. Oke, aku cuma pengen lihat doang itu cowok yang sama yang aku lihat atau bukan, kata Julia. Akhirnya si cowok ini pun memberanikan diri ya untuk ngetok-ngetok pintu yang dimaksud. Taunya pas keluar itu cuma kakek-kakek, guys. Apakah ini orang yang salah gitu kan, yang dikira sama Julia? Berarti bukan orang ini kali ya gitu. Tiba-tiba si mantannya ini tuh dapat telepon, yang mantannya Irina dapat telepon. Maaf ya, aku nggak bisa bantu lebih lanjut lagi. Aku harus pergi, aku ditungguin orang, katanya gitu. Tapi boleh nggak aku minta tolong sekali lagi, please, sekali lagi, tolong pastiin lagi itu cowok yang sama atau bukan. Oke deh gitu kan. Akhirnya si cowok ini pun mantannya Irina ya, dia menggedor-gedor lagi pintu yang sama sambil neriakin kata-kata kasar pakai bahasa Rumania. Padahal si Julia nggak nyuruh gitu loh, tapi si cowok ini tuh kayak ngomong pakai kata-kata kasar yang kayaknya sih kalau Julia tangkep kayaknya kayak mengancam, lu awas dulu kalau gangguin cewek yang tinggal di gedung sebelah gitu mungkin. Akhirnya si cowok ini pun udah kan, oke, makasih ya udah bantuin. Sorry, aku harus buru-buru nih, aku ditungguin orang, kata cowok itu. Si cowoknya pun pergi duluan, turun naik lift duluan, ninggalin Julia sendirian di gedung itu. Abis itu entah kenapa si Julia tuh kayak ngeliat pengen ngeberaniin diri gitu kan. Julia pun pelan-pelan nyamperin ke kamar itu, ke apartemen itu, dan dia ngetok-ngetok sendiri. Dia pengen mastiin ini cowok bener yang dia lihat bukan ya gitu, cowok yang sama bukan. Ternyata bener, yang keluar itu kakek-kakek, guys, bukan si cowok itu. Akhirnya ya udah, Julia pun balik badan mau menuju ke arah lift. Tiba-tiba dari tangga, kayak tangga darurat gitu, ada suara langkah kaki, langkah sepatu yang dia kenal. Makin mendekat, ternyata itu adalah laki-laki cowok yang dia lihat selama ini. Ternyata bener tinggal di situ, dan Julia langsung buru-buru masuk ke dalam lift. Dia buru-buru tutup liftnya, dan si cowok ini cuman diem sambil ngelihat ke arah Julia gitu. Dan Julia udah takut banget kan, dia takut dikejar, dia langsung turun, langsung lari balik ke apartemennya dia. Pulang ke apartemennya, si Julia ini ngelihat kalau suaminya tuh kayak lagi dimarahin sama ibu-ibu pemilik apartemen. Terus suaminya pun bilang sama Julia, kamu ngapain? Kamu ngegedor-gedor kamar tetangga sebelah. Kamu ngapain sih? Kamu bikin keributan, itu si ibu-ibu sampai marah-marah kayak gitu. Udah deh, ini kamu nggak usah terlalu parnoan deh. Kamu kayaknya terlalu panik deh. Padahal nggak ada apa-apa kan, ibu-ibu itu. Terus suaminya tuh bilang, besok ada party, kamu datang ya gitu. Kamu temenin aku ke pesta tempat kerja aku, katanya gitu. Oke, karena Julia nggak bisa tidur, Julia pun memutuskan untuk apa? Untuk nelfon tempat kerjanya si Irina yang museum itu loh. Terus si Julia ini nanya kan sama si di telepon ini, nanya kayak, halo, apakah Irina masuk kerja? Oh iya, Irina udah nggak masuk kerja nih dari sehari kemarin, katanya. Oh gitu, iya karena saya nggak ngelihat Irina pulang, katanya gitu. Well, kita nggak tahu sih di mana keberadaannya Irina, katanya gitu, karena dia udah nggak masuk kerja juga, katanya gitu. Oke, gitu kan. Akhirnya tutup tuh teleponnya. Nah terus tiba-tiba ada yang ngetokin pintu apartemennya si Julia kan, duk. Terus si suaminya tuh yang ngebuka pintu ya kan. Terus suaminya kayak, Julia, ini ada yang mau ketemu sama kamu, katanya gitu. Terus pas dilihat ternyata ada polisi. Halo, selamat malam bu, gitu kan. Tiba-tiba di belakang polisi ada cowok yang sama yang dia lihat di bioskop, yang dia lihat di minimarket, yang dia tahu itu cowok ngeliatin dia dari malam pertama dia di sana. Cowok itu ada berdiri di sana di belakang polisi. Bu, mohon maaf bu, saya di sini karena ada laporan katanya ada penyerangan terhadap Bapak Daniel Weber ini. Katanya ibu mengganggu, ngomong kata-kata kasar di depan apartemennya dia. Apakah benar bu? Oh ya. Well, ada baiknya ibu meminta maaf kepada Bapak Daniel Weber ini karena ibu sudah bikin ribut
duduk di depan apartemennya dia. Terus Julia tuh yang kayak gemetaran sambil nggak percaya gitu, sambil tangannya tuh kayak nyodorin gini. Terus Daniel Weber ini nyodorin tangannya untuk ngajak salaman. Si Julia pun kayak berusaha untuk kayak ngumpulin tenaga untuk mau salaman gitu kan. Akhirnya salaman selama beberapa detik, dan itu disaksikan oleh polisi, disaksikan oleh suaminya. Oke ibu, terima kasih, maaf telah mengganggu waktunya. Sudah ya, kita damai ya, kata polisi gitu. Polisi dan si Daniel Weber ini pun pulang, dan ternyata kita udah punya nama nih. Kata orang yang selama ini yang kayaknya ngeliatin si Julia ini bernama Daniel Weber. Habis mereka pulang, si suaminya pun kayak, Julia, please kamu nggak bisa gini terus. Kamu nggak bisa bikin ribut terus kayak gini. Please Julia, aku nggak bisa kalau kayak gini terus. Si suami tuh kayak udah capek gitu loh menghadapi Julia yang parnoan gitu kan. Keesokan harinya Julia ini udah dress up gitu ya. Malam harinya dia pakai dress warna champagne gitu, terus bahannya silk, udah dandan gitu kan. Mereka pun pergi ke party ya. Party tempat kerjanya si Francis alias suaminya gitu. Nah, di tempat partinya itu si Julia cuman bisa minum duduk sendirian sambil ngeliatin suaminya tuh ketawa-ketawa ngobrol sama bosnya gitu pakai bahasa Rumania gitu kan. Si suami tuh kayak nyamperin Julia, nih kamu harus lihat berita ini. Jadi di HP-nya tuh kayak ada berita kalau di The Spider alias si pembunuh berantai itu udah ditangkap gitu kan. Terus Julia tuh kayak, oh really gitu kan, ini beneran gak sih gitu kan. Terus ada sedikit rasa lega gitu ya. Tapi kata suaminya kayak, ayo sini gabung gitu kan, aku kenalin kamu ke bos aku. Suaminya pun langsung nyamperin bosnya dan pakai bahasa Rumania kayak, ini istri aku katanya. Wah cantik ya istrinya gitu. Terus mereka ngobrol-ngobrol lagi pakai bahasa Rumania, ketawa-ketawa gitu kan, sambil ngeliat si istrinya kayak seolah-olah Julia ngerasa mereka kok kayak ngetawain dia gitu kan. Ngomong apa kamu? Kamu ngomong apa? Tiba-tiba jadi awkward suasananya itu depan bosnya langsung ya kan. Apa? Kamu bilang apa? Aku ditemenin The Spider jadi temen aku. Suaminya tuh kaget, ternyata Julia selama ini tuh ngerti gitu bahasa Rumania. Julia tuh marah sampai dia nggak sengaja nubruk orang yang bawa minuman. Terus dia langsung lari mau pulang gitu, dikejar sama suaminya. Julia please jangan kayak gini dong. Ini di depan orang banyak kamu masih kayak gini sih gitu kan. Apa? Menurut kamu ini lucu? Menurut kamu ini lucu? Menurut kamu aku ditemenin The Spider itu lucu? Julia pun pergi ninggalin suaminya sendirian di pesta gitu kan. Keluar dari gedung party, dia tuh berusaha untuk kayak ngeberhentiin taksi, tapi nggak ada taksi yang berhenti, taksinya penuh terus. Akhirnya Julia pun mau nggak mau nih, dia pakai mantelnya gitu kan, dia jalan sendirian di kota yang sangat dingin dan itu malam hari gitu, serem, sepi gitu kan. Dia nggak bisa bahasa Rumania, nggak lancar bahasanya gitu kan, kan dia mau nggak mau ya mau naik apa lagi gitu karena kan taksinya penuh terus. Dan itu udah kayak tengah malam gitu posisinya. Udah dia beraniin turun ke subway, kereta bawah tanah tuh udah sepi banget, stasiunnya sepi banget, nggak ada orang sama sekali gitu kan. Akhirnya ada kereta tuh berhenti, dia masuk ke gerbong kereta dan kursi-kursinya juga udah kosong ya kan, karena udah malam gitu. Dia cuman ngeliat kayak ada orang gila gitu di dalam kereta. Udah karena dia udah capek, si Julia ini duduk sambil nyender gitu. Terus tiba-tiba dia ketiduran dong. Tiba-tiba kereta ini berhenti kan, padahal belum nyampe ke stasiun tujuan gitu loh, tapi keretanya berhenti dan ada pengumuman gitu, tapi bahasanya dia nggak ngerti juga gitu loh. Terus si Julia ini kayak ngeliat-liat ke gerbong sebelah, taunya ada si cowok itu, si Daniel Weber, masih menggunakan jaket yang sama, celana yang sama. Julia ini langsung tegang dong, langsung kayak, kok dia ngikutin lagi gitu kan. Terus Julia tuh kayak berdiri, terus pindah lagi duduknya gitu kan, lebih ngejauh lagi. Terus dia kayak nunduk gitu, dia ngedenger ada suara langkah kaki yang semakin mendekat, dan dia yakin kalau ini adalah si Daniel Weber ini. Dan bener aja, si cowok ini duduk di depan dia persis. Dengan segenap keberaniannya si Julia ini, Julia nanya, kamu kenapa sih ngikutin aku? Well, aku nggak bisa mengontrol kereta loh, kata si Daniel. Biar aku jelasin ya. Aku tinggal di apartemen ini bersama ayahku. Aku merawat ayahku yang sedang sakit. Dan karena aku punya waktu luang, aku bosan. Aku senang melihat keluar jendela. Aku senang melihat kehidupan orang lain dari jendela-jendela itu. Dan ya, aku tahu ini memang hobi yang menyedihkan. Kamu tahu nggak sih, sebenarnya sebelumnya tuh nggak ada yang nyadar loh. Cuman kamu yang nyadar. Dan sebelumnya aku kira aku hanya fantasi kalau ternyata ada loh perempuan cantik yang nyadar kalau aku lagi ngeliat. Waktu kamu melambaikan tangan, aku kira kamu menyapa, makanya aku melambaikan tangan balik. Si Daniel ini terus ngoceh, ngomong, tapi si Julia ini cuman bisa fokus ke kresek yang dibawa sama si Daniel Weber ini. Itu kresek putih yang sama, yang dia simpen di sebelahnya. Entah kenapa kresek ini tuh kayak ngebentuk bulat, kayak kepala. Si Julia ini takut, bener-bener takut banget ngeliat kresek itu. Apakah itu kresek yang berisi kepala? Terus Daniel bilang kayak, oh kamu teriak-teriak di depan
apartemen aku, nyuruh cowok teriak-teriak depan apartemen aku cuman pengen kamu minta maaf, kata Daniel Weber gitu. Terus kata Julia, oh I'm sorry, aku minta maaf. Akhirnya kereta pun kayak berhenti, ngebukain pintu, udah nyampe mungkin ya di stasiun sebelumnya, yang harusnya itu stasiun satu stasiun sebelum dia turun gitu loh, tapi si Julia udah nggak kuat, dia pulang duluan, dia turun duluan gitu loh di stasiun sebelumnya ya, walaupun dia harus jalan jauh, yang penting dia nggak diikutin deh gitu. Tapi si Daniel ini masih tetap di dalam kereta, dia pun jalan sendirian gitu. Julia pun nyampe ke apartemennya dia buka sepatu heelsnya dia gitu kan, dia udah buka koper gitu kan, dia udah capek banget, dia paranoid, dia takut diikutin orang gitu kan. Julia ini udah capek banget deh pokoknya dibuntutin sama si cowok ini. Julia pun masukin bajunya dia ke dalam koper, dia udah siap banget mau pergi. Tiba-tiba dia ngedenger ada suara musik dari arah apartemennya Irina, tetangganya itu. Dia berhenti, Julia pun keluar karena dia ingin mastiin kan ini Irina udah pulang belum gitu kan. Julia pun kayak ngetokin pintunya si Irina, Irina kamu udah pulang? Pelan-pelan Julia kayak ada feeling pengen ngebuka gagang pintunya gitu. Ternyata bener, gagang pintunya tuh nggak dikunci guys. Julia pun masuk ke dalam apartemennya Irina yang kondisinya tuh gelap, lampunya nggak dinyalain, dan ini malam-malam ya kan. Jalan terus menuju ke kamarnya si Irina. Dia bisa ngelihat ada kakinya Irina tuh lagi duduk di kursi. Terus kelihatan dari kaki, kelihatan lututnya, kelihatan pahanya, kelihatan badannya, tiba-tiba lehernya, kepalanya Irina nggak ada sama sekali. Cuman ada leher yang berdarah-darah, tapi kepalanya Irina nggak ada. Dari sana tiba-tiba Julia diserang dari belakang, kepalanya si Julia dibungkus sama kresek sampai Julia ini pingsan. Julia pun kebangun dengan kondisi kepala dia masih ditutup kresek, jadi dia nggak bisa ngelihat ada apa. Dia cuma bisa ngelihat ada kepala orang cowok yang sama yang dia lihat itu, si Daniel Weber ini. Terus Julia berusaha untuk nafas, tapi kan itu kan ketutupan kresek jadi susah. Oh Julia, jangan nafas kenceng-kenceng, nanti kamu kehabisan nafas. Aku udah lubangin kreseknya sedikit sih biar kamu nggak kehabisan nafas. Terus Julia kayak pengen teriak tolong gitu kan. Terus sama si Daniel ditodongin pisau ke lehernya dia, jadi Julia nggak bisa ngomong apa-apa. Well Julia, oh jangan ngejerit. Irina waktu itu ngejerit. Kamu tahu nggak, kita tuh harus ngumpet di lemari, dan kamu bisa bayangin nggak betapa awkwardnya situasi itu pas kamu ngelihat ke sini dan kita harus ngumpet di lemari. Terus kreseknya tuh dibuka. Terus kata si cowok ini, halo. Terus si Julia tuh udah panik banget kan, dia tuh di kasur gitu kan. Tiba-tiba kedengeran ada suara Julia, suara suaminya si Julia di apartemen sebelah, di apartemennya dia ya kan. Awalnya si Julia tuh udah pengen teriak kayak help, help. Tiba-tiba lehernya tuh kayak langsung diiris sama Daniel Weber ini, dan darah pun langsung keluar dari lehernya si Julia. Julia langsung balik badan dan dia pengen ngetokin dindingnya dia yang sebelahan sama apartemennya dia, tapi keburu ditarik sama si Daniel sampai jatuh ke lantai gitu kan. Terus si Julia cuman bisa kayak megangin gitu sambil berusaha untuk tiarap ke arah meja tamu. Sementara di apartemen sebelah, suaminya yang baru pulang itu ngelihat ada koper di atas kasur. Suaminya udah mikir, wah ini pasti mau pergi gitu kan si Julia. Sementara si Julia ini tuh masih terus berusaha untuk tiarap gitu kan dengan darah yang keluar dari lehernya dia. Si Julia ini kayak tiarap mengarah ke arah meja tamu gitu kan, meja tamu itu. Karena dia tahu di dalam meja tamu itu di lacinya kan ada pistol ya kan. Si Daniel Weber ini cuman berdiri di belakang dia sambil ngeliatin si Julia berusaha untuk tetap hidup gitu. Tapi sayangnya belum juga nyampe meja, si Julia udah berhenti dengan posisi yang kayak lagi meraih gitu. Dia udah berhenti, dia mungkin udah kehabisan tenaga, dan darahnya masih terus mengalir mengotori karpetnya si Irina. Daniel Weber ini rebahan di pinggirnya si Julia sambil menatap Julia dan megangin tangannya Julia, memastikan kalau nyawanya si Julia udah nggak ada lagi di sana. Si Julia pun menghembuskan nafas terakhirnya dan Daniel pun mengamati wajahnya Julia. Terus si Daniel ini berdiri dan dia ngelapin pisaunya ke kemejanya dia, seolah-olah dia kayak baru selesai ngerjain sesuatu gitu tanpa ada rasa bersalah. Di sisi lain, di apartemen sebelah, suaminya Julia ini berusaha untuk nelfon Julia ya kan, mencetin nomornya gitu kan. Terus pas nelfon, kedengeran ada suara nada dering telepon dari apartemen sebelah. Loh, kenapa HP-nya Julia ada di apartemen sebelah? Suaminya pun keluar apartemennya dan ngeliat ke apartemen sebelah. Ada si Daniel Weber lagi ngancingin jaketnya sampai leher, seolah-olah mau pergi. Si Daniel Weber ini pun ngelihat ke arah suaminya, saling bertatapan mata. Tiba-tiba dari belakang Daniel Weber ini ditembak. Terus si Daniel Weber ini kayak kedorong sampai ke dinding, terus ditembak lagi 2 kali tembakan sampai si Daniel ini jatuh dengan tatapan yang kosong. Si suaminya Julia ini kaget, dia cuman bisa nge-freeze. Nggak lama tiba-tiba keluar Julia berjalan gitu kan, keluar apartemennya Irina sambil menatap mata suaminya
dengan darah di lehernya. The end. Itulah tamatnya tuh kayak gitu. Jadi seolah-olah endingnya tuh si Julia pengen ngeliat suaminya, pengen kayak tatapan matanya tuh seolah-olah bilang kayak, nih lihat kan gua nggak gila, lihat kan bener kan kejadian gitu loh. Kayak satisfying banget sumpah endingnya. The best. Kayak nggak banyak cincong, nggak banyak ngomong, tapi tuh kayak, nih lu lihat kan nih gua nggak gila kan, gua beneran diikutin kan nih orang ini nih, orang beneran serial kan gitu loh. Kayak tapi Julia berhasil hidup guys. Keren banget. Nah, begitulah cerita dari Watcher. It's a good movie. Aku rekomenin kamu sih untuk nonton ya. Dan aku rekomenin kamu nontonnya malam-malam sendirian, jangan sama temen. Karena kalau sama temen kayaknya nggak begitu serem. Seremnya tuh nggak kerasa deh. Aku tuh sampai googling gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang dirasain sama orang yang di stalking gitu. Hasil yang aku googling sih, katanya sih orang yang di stalking itu merasa anxious, ngerasa cemas, ngerasa hidupnya nggak tenang. Bahkan banyak banget di real kasus tuh orang-orang yang ngerasa diikutin itu sampai rela pindah rumah, sampai rela pindah kerja, karena mereka tuh merasa mereka nggak punya privacy, mereka ngerasa privacy mereka itu dilanggar sama orang lain tanpa persetujuan mereka gitu. Bahkan ada yang sampai depresi, ada yang sampai korbannya tuh kayak bunuh diri gitu loh, karena mereka saking takutnya gitu loh. Nah, menurut kamu gimana cerita hari ini? Kamu punya pengalaman gak sih di stalking atau diikutin orang? Kamu bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.